Bab 71. Abu Jahal dan orang dari Arasi. Ibnu Ishaq berkata bahwa Abdul Malik bin Abdullah bin Abu Sufyan Ats-Sakafi berkata kepadaku, seseorang dari Arasy. Ibnu Hisham berkata bahwa orang tersebut berasal dari Arasyah, tiba di Makkah dengan membawa unta miliknya, kemudian untanya dibeli Abu Jahal, namun ia menunda pembayarannya. Kemudian orang Arasy tersebut berjalan menuju tempat pertemuan orang-orang Quraisy, sedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di pojok masjid. Orang Arasy tersebut berkata, "Hai orang-orang Quraisy, siapakah yang bisa membantuku menghadapi Abu Al-Hakam bin Hisham Abu Jahal karena aku orang asing dan musafir? Sungguh, dia telah mengambil hakku." Salah seorang dari hadirin di tempat pertemuan tersebut berkata, "Apakah engkau melihat orang yang duduk itu?" Orang yang dimaksud adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka meledek beliau, karena mengetahui permusuhan antara beliau dengan Abu Jahal. "Pergilah engkau kepadanya, karena ia bisa membantumu dalam menghadapi Abu Jahal." Kemudian orang Arasy tersebut berjalan menuju tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata kepada beliau, "Wahai hamba Allah, sesungguhnya Abu Al-Hakam bin Hisham Abu Jahal telah mengambil hakku. Aku orang asing di sini dan musafir. Aku telah bertanya kepada orang-orang tentang orang yang bisa membantuku mengambil hakku dari Abu Jahal, kemudian mereka menyuruhku datang kepadamu. Oleh karena itu, tolong ambilkan hakku daripadanya, semoga Allah merahmatimu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pergilah engkau kepada Abu Jahal." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri bersama orang Arasy tersebut. Ketika orang-orang Quraisy melihat beliau berdiri dan berjalan bersama orang Arasy tersebut, mereka berkata kepada salah seorang dari mereka, "Ikuti dia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan lihat apa yang akan dia kerjakan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan hingga tiba di rumah Abu Jahal, kemudian beliau mengetuk pintu rumahnya. Abu Jahal berkata, "Siapa yang mengetuk pintu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Muhammad." "Keluarlah engkau." Abu Jahal pun keluar dengan wajah pucat pasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Serahkan hak orang ini." Abu Jahal berkata, "Ya, engkau jangan meninggalkan tempat ini hingga aku memberikan haknya." Usai berkata seperti itu, Abu Jahal masuk ke dalam rumahnya kemudian keluar membawa hak orang Arasy tersebut dan menyerahkannya kepadanya. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi sambil berkata kepada orang Arasy tersebut, "Sekarang kerjakan urusanmu." Orang Arasy tersebut berjalan hingga tiba di tempat pertemuan orang-orang Quraisy di masjid, kemudian ia berkata, "Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Sungguh, demi Allah, ia telah mengambilkan hakku." Orang Quraisy yang diperintahkan membuntuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang Arasy datang ke tempat pertemuan orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy berkata, "Celaka engkau. Apa yang engkau lihat?" Orang Quraisy tersebut berkata, "Sungguh luar biasa. Demi Allah, dia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya mengetuk pintu rumah Abu Jahal, kemudian Abu Jahal keluar menemuinya dalam keadaan tidak punya nyali." Muhammad berkata, "Serahkan hak orang ini." Abu Jahal menjawab, "Ya, engkau jangan meninggalkan tempat ini hingga aku serahkan hak orang ini." Usai berkata seperti itu, Abu Jahal masuk ke dalam rumahnya, kemudian keluar lagi membawa hak orang Arasy tersebut dan menyerahkan kepadanya. Tidak lama setelah itu, Abu Jahal datang ke tempat pertemuan orang-orang Quraisy. Mereka berkata, "Celaka engkau, apa yang terjadi pada dirimu? Demi Allah, kami tidak pernah melihat seperti apa yang baru engkau kerjakan." Abu Jahal berkata, "Celaka kalian, demi Allah, dia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengetuk pintu rumahku. Ketika aku mendengar suaranya, tiba-tiba diriku diselimuti ketakutan terhadapnya. Kemudian aku keluar menemuinya, sedang di kepalanya terdapat unta. Aku tidak pernah melihat unta yang memiliki kepala, pangkal ekor dan taring seperti unta tersebut. Demi Allah, jika aku menolak permintaannya, unta tersebut pasti menelanku." Rukanah Ai-Matlabi gulat melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Ishaq berkata bahwa Abu Ishaq bin Yasar berkata kepadaku bahwa Rukanah bin Abdun bin Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdu Manaf adalah orang Quraisy yang paling kuat. Pada suatu hari, ia bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di salah satu tempat di Makkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Hai Rukanah, kenapa engkau tidak bertakwa kepada Allah dan tidak menerima ajakanku kepadamu?" Rukanah berkata, "Jika aku mengetahui bahwa apa yang engkau katakan adalah benar, maka aku mengikutimu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Bagaimana pendapatmu jika aku berhasil mengalahkanmu? Apakah dengan begitu engkau mengetahui bahwa apa yang aku katakan adalah benar?" Rukanah berkata, "Ya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Berdirilah hingga aku gulat denganmu." Rukanah mendekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ia gulat melawan beliau. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerangnya, beliau berhasil merobohkannya tidak berkutik. Rukanah berkata, "Coba ulangi lagi wahai Muhammad." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengulangi lagi dan berhasil menjatuhkan Rukanah. Rukanah berkata, "Hai Muhammad, demi Allah, ini sesuatu yang sangat luar biasa.
Engkau mampu mengalahkanku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, jika engkau mau, ada lagi yang lebih luar biasa dari peristiwa tadi, jika engkau bertakwa kepada Allah dan mengikuti agamaku. Rukanah berkata, apa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku doakan pohon yang engkau lihat ini, kemudian ia datang kepadaku. Rukanah berkata, silakan doakan pohon tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendoakan, kemudian pohon tersebut datang hingga berdiri tepat di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau berkata kepadanya, kembalilah engkau ke tempatmu semula. Pohon tersebut pun kembali ke tempatnya semula. Setelah itu, Rukanah menemui kaumnya dan berkata kepada mereka, hai Bani Abdu Manaf, silahkan adu semua penyihir di dunia dengan sahabat kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niscaya dia mampu mengalahkan mereka semua. Demi Allah, aku belum pernah melihat penyihir sehebat dia. Kemudian Rukanah menceritakan apa yang ia lihat dan apa yang telah diperbuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bab 72. Delegasi Kristen Habasyah. Ibnu Ishaq berkata, setelah itu datanglah 20 atau hampir 20 orang delegasi Kristen kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada di Makkah, karena mereka mendengar informasi tentang beliau dari Habasyah. Mereka mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid, kemudian mereka duduk kepadanya, berbicara dengannya dan bertanya kepada beliau, sedang beberapa orang-orang Quraisy berada di tempat pertemuan mereka di sekitar Ka'bah. Setelah delegasi Kristen Habasyah tersebut bertanya tentang apa yang mereka inginkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau mengajak mereka ke jalan Allah dan membacakan Al-Quran kepada mereka. Ketika mereka mendengar Al-Quran, mata mereka mengucurkan air mata. Mereka merespon dakwah beliau, beriman kepada beliau, membenarkan beliau dan mengenali beliau persis seperti sifat yang dijelaskan dalam kitab mereka. Setelah delegasi Kristen Habasyah tersebut bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka ditemui Abu Jahal bin Hisham bersama sejumlah orang-orang Quraisy. Mereka berkata kepada delegasi Kristen Habasyah yang telah masuk Islam, semoga Allah menggagalkan usaha delegasi ini. Kalian dikirim orang-orang yang seagama dengan kalian agar kembali kepada mereka dengan membawa informasi tentang orang ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang terjadi justru kalian senang duduk dengannya kemudian meninggalkan agama kalian dan membenarkan ucapannya. Kami tidak pernah mendapati delegasi yang lebih bodoh daripada kalian atau seperti yang dikatakan mereka. Delegasi Kristen Habasyah yang telah masuk Islam berkata kepada orang-orang Quraisy, salam sejahtera atas kalian, kami tidak menganggap kalian bodoh. Kami bebas mengerjakan apa saja yang kami inginkan dan kalian bebas mengerjakan apa saja yang kalian inginkan. Kami tidak akan mengabaikan kebaikan bagi din kami. Ada yang mengatakan, bahwa delegasi Kristen tersebut berasal dari Najran. Hanya Allah yang maha tahu asal-usul delegasi tersebut. Ada juga yang mengatakan walahu alam bahwa ayat-ayat berikut turun kepada mereka. Orang-orang yang telah kami datangkan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran, mereka beriman kepada Al-Quran. Dan apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya, sesungguhnya Al-Quran adalah suatu kebenaran dan Tuhan kami, sesungguhnya kami sebelumnya adalah orang-orang yang membenarkannya. Mereka diberi pahala 2 kali disebabkan kesabaran mereka dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan dan sebagian dan apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, mereka nafkahkan. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagi kalian amal-amal kalian, kesejahteraan atas din kalian, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil. Al-Qahas, 52-55. Ibnu Ishaq berkata, aku pernah bertanya kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri tentang ayat-ayat di atas dituainkan kepada siapa. Ibnu Syihab Az-Zuhri berkata kepadaku, aku tidak henti-hentinya mendengar dari ulama-ulama kita bahwa ayat-ayat di atas diturunkan kepada Najasyi dan sahabat-sahabatnya dan juga ayat-ayat yang ada di surat Al-Maidah. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang Nasrani, yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, juga karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad kamu melihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran, yang telah mereka ketahui, dari kitab-kitab mereka sendiri, seraya berkata, ya Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Maidah, 82-83. Tuduhan-tuduhan baru orang-orang Quraisy. Ibnu Ishaq berkata, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di masjid, maka beliau diikuti sahabat-sahabat yang lemah, seperti Habab, Ammar, Abu Fukaihah Yasar, mantan budak Safwan bin Umayyah, Suhaib dan orang-orang seperti mereka dari kaum muslimin. Orang-orang Quraisy mencemooh sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lemah tersebut.
Sebagian orang-orang Quraisy berkata kepada sebagian yang lain, sahabat-sahabat Muhammad seperti yang kalian lihat, apakah Allah memberikan petunjuk dan kebenaran kepada mereka dan tidak memberikannya kepada kita? Seandainya apa yang dibawa Muhammad itu baik, maka mereka tidak mendahului kita menuju Muhammad dan Allah tidak mengkhususkan mereka dengannya daripada kita. Kemudian Allah menurunkan ayat tentang mereka. Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan di petang hari, sedang mereka menghendaki keridaannya, kamu tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan kamu berhak mengusir mereka, sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim. Dan demikianlah telah kami uji sebagian mereka orang-orang yang kaya dengan sebagian mereka orang-orang miskin, supaya orang-orang yang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka? Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya? Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah, Salamun alaikum. Tuhan kalian telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, yaitu, bahwasanya barang siapa berbuat kejahatan di antara kalian lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-An'am 52-54. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali duduk di Marwah, tepatnya di tempat dagang anak muda Kristen yang bernama Jabar. Ia budak milik Ibnu Al-Hadrami. Orang-orang Quraisy berkata, demi Allah, Muhammad tidak diajari banyak hal yang ia bawa kecuali oleh Jabar, budak milik Ibnu Al-Hadrami. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang ucapan mereka tersebut. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya, Muhammad. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan, bahwa Muhammad belajar kepadanya bahasa Ajam, sedang Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang. An-Nahl 103. Ibnu Hisham berkata, firman Allah yulhiduna ilaihi artinya mereka cenderung kepadanya. Ilhad artinya berpaling dari kebenaran. Rubah bin Al-Ajai berkata, jika Az-Zahak diikuti setiap orang yang berpaling dari kebenaran. Az-Zahak yang dimaksud ialah Az-Zahak Al-Hariji. Bait syair di atas ialah penggalan dari syair-syair Rubah bin Al-Ajai. Bab 73. Sebab turunnya surat Al-Kautsar. Ibnu Ishaq berkata, seperti disampaikan kepadaku, jika nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut di hadapan Al-Ash bin Wail As-Sahmi, ia berkata, biarkan Muhammad, sesungguhnya dia orang yang terputus yang tidak mempunyai generasi. Jika ia telah meninggal, namanya terputus dan kalian diminta berbelas kasihan padanya. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang ucapannya tersebut. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Al-Kautsar 1-3. Maksudnya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang lebih baik bagimu daripada dunia dan seisinya. Al-Kautsar ialah sesuatu yang besar. Makna Al-Kautsar. Ibnu Ishaq berkata bahwa Labid bin Rabi'ah Al-Kilabi berkata, kami dibuat sakit oleh orang malhub dengan harinya dan di Ar-Rada, terdapat rumah lain yang Kautsar. Ibnu Hisham berkata, bait syair di atas ialah penggalan dari syair-syair Labid bin Rabi'ah Al-Kilabi. Ibnu Hisham berkata, yang dimaksud dengan orang malhub ialah Auf bin Al-Ahwas bin Jafar bin Kilab. Ia meninggal di Mahluk. Maksud ucapan Labid bin Rabi'ah Al-Kilabi, di Ar-Rada, terdapat rumah lain yang Kautsar besar ialah Syurai bin Al-Ahwas bin Jafar bin Kilab. Ia meninggal dunia di Ar-Rada. Yang ia maksud dengan kata Kautsar ialah sesuatu yang banyak. Kata Kautsar ialah pecahan dari kata katsir yang artinya banyak. Ibnu Hisham berkata, Al-Kumaid bin Zaid berkata dalam syairnya memuji Hisham bin Abdul Malik bin Marwan. Engkau kasir agung. Wahai anak Marwan yang baik. Sedang ayahmu, wahai anak A.S. Aqoil adalah Kaustar, lebih agung. Bait syair di atas adalah penggalan dari syair-syairnya. Ibnu Ishaq berkata bahwa Jafar bin Amr. Ibnu Hisham berkata, dia adalah Jafar bin Amr bin Jafar bin Amr bin Umayyah Az-Zamri, berkata dariku dari Abdullah bin Muslim, saudara Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri dari Anas bin Malik yang berkata bahwa saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan sebelumnya beliau ditanya, Rasulullah, apakah Al-Kautsar yang diberikan kepadamu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Kautsar ialah sungai, seluas antara San'a ke Ailah. Tempat-tempat airnya sejumlah bintang-bintang di langit dan ia didatangi burung-burung yang berleher seperti leher unta. Umar bin Khattab berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya burung tersebut pasti merasakan kenikmatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang memakan burung tersebut lebih besar nikmatnya daripada kenikmatan burung tersebut. Ibnu Ishaq berkata bahwa kami mendengar hadits di atas dan hadis-hadis lainnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meminum air sungai Al-Kautsar, ia tidak akan haus selama-lamanya. Ucapan orang-orang Quraisy mengapa malaikat tidak diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ibnu Ishaq berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengajak kaumnya kepada Islam, berdialog dan menyampaikan Islam kepada mereka. Kemudian Zamah bin Al-Aswad, An-Nadir bin Al-Harts, Al-Aswad bin Abdu Yakhuts, Ubay bin Halaf dan Al-Ash bin Wail berkata kepada beliau, bagaimana kalau Allah mengutus kepadamu malaikat yang berbicara kepada manusia tentang dirimu dan bisa melihat seperti engkau? Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang ucapan mereka tersebut. Mereka berkata, kenapa tidak diturunkan kepadanya, Muhammad, malaikat? Dan kalau kami turunkan kepadanya malaikat, tentu selesailah urusan itu, kemudian mereka tidak diberi tangguh sedikit pun. Dan kalau kami jadikan Rasul itu, dari malaikat, tentulah kami jadikan dia berupa laki-laki dan, jika kami jadikan dia berupa laki-laki kami pun akan jadikan mereka tetap ragu sebagaimana kini mereka ragu. Al-An'am, 8-9. Turunnya ayat, dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa orang Rasul sebelum kamu. Ibnu Ishaq berkata, seperti dikatakan kepadaku bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan melewati Al-Walid bin Al-Mughirah, Umayyah bin Halaf dan Abu Jahal, kemudian mereka mencela dan meledek beliau, hingga beliau marah karenanya, kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang perlakuan mereka tersebut. Dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa orang Rasul sebelum kamu, maka turunlah kepada orang yang mencemoohkan Rasul-Rasul itu azab yang selalu mereka perolok-olokkan. Al-Anbiya, 41. Oh. Bab 74. Isra dan Miraj. Muhammad bin Abdul Malik bin Hisham berkata kepada kami bahwa Zayd bin Abdullah Al-Bakai berkata kepadanya dari Muhammad bin Ishaq Al-Matlabi yang berkata, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu Baitul Maqdis di Ilya, Al-Quds ketika Islam telah tersebar luas di Makkah dan di seluruh kabilah-kabilah. Ibnu Ishaq berkata, seperti disampaikan kepadaku bahwa hadits tentang Isra, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari Abdullah bin Mas'ud, Abu Sa'id Al-Khudri, Aisyah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muawiyah bin Abu Sufyan, Al-Hasan bin Al-Hasan, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Qatadah dan ulama-ulama lainnya, serta Ummu Hani, binti Abdul Muthalib. Mereka semua meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagian dari apa yang beliau sebutkan tentang peristiwa Isra, yang beliau alami. Sungguh pada peristiwa Isra, yang beliau jalani dan apa yang beliau sebutkan di dalamnya terdapat ujian, seleksi, dan salah satu bukti kekuasaan Allah. Di dalamnya juga terdapat pelajaran bagi orang-orang berakal, petunjuk, rahmat pengokohan bagi orang yang beriman kepada Allah dan membenarkannya. Sungguh peristiwa Isra, adalah salah satu bukti kekuasaan Allah. Allah Ta'ala mengisrakan beliau seperti yang dikehendakinya untuk memperlihatkan ayat-ayatnya seperti yang dia inginkan, hingga beliau bisa menyaksikan bukti-bukti kekuasaannya dan kemampuannya mengerjakan apa saja yang diinginkannya. Hadits riwayat Abdullah bin Mas'ud tentang peristiwa Isra. Ibnu Ishaq berkata bahwa seperti disampaikan kepadaku bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinaikkan ke atas burak, yaitu hewan yang mengangkut para nabi sebelum beliau. Burak memindahkan tangannya dalam setiap langkahnya ke batas akhir pandangan matanya. Beliau dinaikkan di atas burak, kemudian beliau berjalan dengannya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di antara langit dan bumi, hingga perjalanan beliau terhenti di Baitul Maqdis. Di sana, beliau bertemu Ibrahim, Musa dan Isa dalam kelompok para nabi yang sengaja dikumpulkan untuk bertemu beliau, kemudian beliau salat dengan mereka. Setelah itu, 3 bejana didatangkan kepada beliau, bejana berisi susu, bejana berisi khamar, minuman keras dan bejana berisi air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika bejana-bejana tersebut didatangkan kepadaku, aku mendengar seseorang berkata, jika ia mengambil air, ia tenggelam dan tenggelam pula umatnya. Jika ia mengambil khamar, minuman keras, ia mabuk dan mabuk pula umatnya. Jika ia mengambil susu, ia mendapatkan petunjuk dan umatnya juga mendapatkan petunjuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian aku mengambil bejana yang berisi susu dan meminumnya. Jibril berkata kepadaku, engkau telah mendapatkan petunjuk dan umatmu juga telah mendapatkan petunjuk, wahai Muhammad. Hadits riwayat Al-Hasan tentang peristiwa Al-Isra. Ibnu Ishaq berkata bahwa aku diberitahu dan Al-Hasan bahwa ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika aku sedang tidur di Hajar Aswad, tiba-tiba malaikat Jibril datang kepadaku, kemudian menggerak-gerakkanku dengan kakinya. Aku pun duduk, namun tidak melihat apa-apa. Aku tidur lagi dan ternyata malaikat Jibril datang kepadaku untuk kedua kalinya. Ia menggerak-gerakkanku hingga aku duduk, namun tidak melihat apa-apa. Aku kembali tidur lagi dan ternyata malaikat Jibril datang kepadaku untuk ketiga kalinya, kemudian menggerak-gerakkanku hingga aku duduk. Ia memegang pundaknya kemudian aku berdiri bersamanya. Ia pergi menuju pintu masjid dan ternyata di sana terdapat hewan putih antara bigal peranakan kuda dengan keledai dan keledai. Di kedua paha hewan tersebut terdapat sayap, ia mendorong kedua kakinya dengan kedua sayapnya dan memindahkan tangannya dalam setiap langkahnya di batas akhir pandangan matanya. Malaikat Jibril membawaku di atas hewan tersebut, kemudian ia keluar bersamaku. Ia tidak berpisah denganku dan aku tidak berpisah dengannya.
Ibnu Ishaq berkata bahwa aku diberitahu dan Qatadah yang berkata bahwa ia diberitahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika aku mendekat kepada hewan tersebut untuk menaikinya, hewan tersebut menampakkan sikap tidak suka, kemudian malaikat Jibril meletakkan tangannya di atas bulu lehernya. Malaikat Jibril berkata, kenapa engkau tidak malu atas apa yang engkau perbuat, wahai Burak? Demi Allah, engkau tidak pernah dinaiki hamba Allah sebelum Muhammad yang lebih mulia di sisi Allah daripada Muhammad. Burak pun merasa malu hingga keringatnya bercucuran. Setelah itu, ia bersikap jinak, kemudian aku menaikinya. Al-Hasan berkata dalam hadisnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan bersama malaikat Jibril hingga beliau tiba di Baitul Maqdis. Di sana, beliau bertemu Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa dalam kumpulan para nabi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami mereka dan salat dengan mereka. Usai salat, dua bejana didatangkan kepada beliau, salah satu dari bejana tersebut berisi khamar, minuman keras, sedang bejana satunya berisi susu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil bejana berisi susu, kemudian meminum susu dari bejana tersebut dan tidak mengambil bejana berisi khamar, minuman keras. Malaikat Jibril berkata kepada beliau, engkau diberi petunjuk kepada fitrah dan umatmu juga telah diberi petunjuk, wahai Muhammad, serta khamar, minuman keras diharamkan kepada kalian. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Makkah. Esok harinya, beliau menemui orang-orang Quraisy dan menceritakan apa yang beliau alami kepada mereka. Sebagian besar dari mereka berkata, ini, demi Allah adalah sesuatu yang sangat aneh. Demi Allah, sesungguhnya rombongan musafir yang jalannya cepat saja membutuhkan waktu sebulan untuk pergi dari Makkah ke Syam, apakah Muhammad pergi ke sana dan pulang ke Makkah hanya dalam waktu semalam? Orang-orang yang tadinya telah masuk Islam banyak yang menjadi murtad dan orang-orang Quraisy pergi kepada Abu Bakar, kemudian berkata kepada mereka, bagaimana pendapatmu tentang sahabatmu, wahai Abu Bakar? Lah mengaku pada malam ini pergi ke Baitul Maqdis dan salat di sana, kemudian pulang lagi ke Makkah. Abu Bakar berkata kepada mereka, apakah kalian tidak mempercayai ceritanya? Mereka menjawab, ya, betul. Itulah dia berada di masjid sedang bercerita kepada manusia tentang apa yang baru ia alami. Abu Bakar berkata, demi Allah, jika itu yang ia katakan, sesungguhnya ia berkata benar. Apa yang aneh bagi kalian? Demi Allah, sesungguhnya ia berkata kepadaku bahwa ceritanya tersebut datang kepadanya dari langit ke bumi hanya dalam waktu sesaat pada waktu malam atau sesaat pada waktu siang dan aku mempercayainya. Inilah puncak keheranan kalian. Usai berkata seperti itu, Abu Bakar berjalan hingga tiba di tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada. Abu Bakar berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi Allah, benarkah engkau telah bercerita kepada manusia bahwa pada malam ini engkau pergi ke Baitul Maqdis? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, betul. Abu Bakar berkata, wahai Nabi Allah, ceritakan kepadaku ciri-ciri Baitul Maqdis, karena aku pernah pergi ke sana. Al-Hasan berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian Baitul Maqdis diangkat kepadaku hingga aku bisa melihatnya. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ciri-ciri Baitul Maqdis kepada Abu Bakar. Setelah mendapatkan penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar berkata, engkau berkata benar. Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ciri-ciri Baitul Maqdis, Abu Bakar berkata, engkau berkata benar. Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Itulah, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai menjelaskan ciri-ciri Baitul Maqdis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Bakar, engkau wahai Abu Bakar adalah As-Siddiq, orang yang membenarkan. Sejak saat itulah, Abu Bakar dinamakan As-Siddiq. Ibnu Ishaq berkata bahwa Al-Hasan berkata, Allah menurunkan ayat tentang orang-orang Islam yang murtad karena peristiwa Isra. Dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia dan pohon kayu yang terkutuk dalam Al-Quran dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. Al-Isra 60. Itulah hadits riwayat Al-Hasan tentang peristiwa Isra, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadits tersebut telah merangkum hadits riwayat Qatadah. Hadits riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Ibnu Ishaq berkata bahwa sebagian keluarga Abu Bakar berkata kepadaku bahwa Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pergi dengan badannya, namun Allah mengisrakan ruhnya. Hadits riwayat Muawiyah bin Abu Sufyan. Ibnu Ishaq berkata bahwa Yakub bin Utbah bin Al-Mughirah bin Al-Akhnas berkata kepadaku jika Muawiyah bin Abu Sufyan ditanya tentang peristiwa Isra, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia berkata, sungguh mimpi-mimpi dari Allah Ta'ala adalah benar. Ucapan Aisyah dan Muawiyah bin Abu Sufyan tidak bertentangan dengan hadits riwayat Al-Hasan, karena ayat berikut diturunkan Allah Ta'ala tentang peristiwa tersebut. Dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia. Al-Isra 60. Juga berdasarkan firman Allah Ta'ala tentang informasi perihal Nabi Ibrahim bahwa ia berkata kepada anaknya, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu.
Ash-Shafat, 102. Dari sini bisa diketahui, bahwa wahyu dari Allah datang kepada para nabi, sedang mereka dalam keadaan terjaga tidak tidur, dan dalam keadaan tidur. Ibnu Ishaq berkata, seperti disampaikan kepadaku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mataku tidur, namun hatiku tidak tidur. Wallahu alam dalam bentuk apa beliau datang ke Baitul Maqdis dan menyaksikan salah satu bentuk kekuasaan Allah. Namun yang jelas, beliau melakukannya dalam keadaan tidur atau tidak tidur, yang jelas semuanya benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang ciri-ciri para nabi yang beliau lihat. Ibnu Ishaq berkata bahwa Az-Zuhri berkata dari Sa'id bin Al-Musayyib bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang ciri-ciri Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa yang beliau lihat pada malam Isra. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adapun Nabi Ibrahim, aku tidak pernah melihat orang yang amat mirip dengan sahabat kalian, beliau sendiri, melainkan dia, Nabi Ibrahim, dan sahabat kalian, beliau sendiri tidak mirip dengan siapapun, melainkan mirip dengan dia, Ibrahim. Adapun Nabi Musa, beliau berwarna sawo matang, tinggi, ceking, rambutnya lebat, hidungnya mancung dan beliau seperti orang dari kabilah Syanuah. Sedang Nabi Isa, beliau berwarna merah, sedang tidak tinggi dan tidak pendek, rambutnya lurus, di wajahnya terdapat banyak tahi lalat, sepertinya beliau keluar dari kamar mandi dan engkau bayangkan kepalanya meneteskan air, padahal di kepalanya tidak ada air dan orang dari kalian yang paling mirip dengannya ialah Urwah bin Mas'ud Ats-Sakafi. Ciri-ciri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam versi Ali bin Abu Thalib. Ibnu Hisham berkata, ciri-ciri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti dikatakan Umar mantan budak Gufrah dari Ibrahim bin Muhammad bin Ali bin Abu Thalib yang berkata bahwa jika Ali bin Abu Thalib mengkisahkan tentang ciri-ciri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tinggi sekali, tidak pendek, beliau tingginya sedang, rambutnya tidak keriting sekali, rambutnya tidak lurus, rambutnya keriting seperti orang-orang Arab pada umumnya, tidak gemuk, wajahnya tidak bulat, kulitnya putih, kedua matanya bulu matanya panjang, tulang persendiannya besar, pundaknya lebar, di dadanya dan perutnya tipis, rambut bahunya tipis, rambut kedua tangannya tipis, rambut betisnya tipis, daging telapak tangannya keras, daging kedua telapak kakinya keras. Jika beliau berjalan seakan-akan kakinya tidak menginjak tanah sepertinya beliau berjalan di jalan yang turun, jika beliau menoleh maka beliau menoleh dengan menghadapkan semua wajahnya, di antara kedua bahunya terdapat tanda kenabian dan itulah tanda semua para nabi, beliau orang yang paling dermawan tangannya, orang yang paling lapang dadanya, orang yang paling benar ucapannya, orang yang paling menetapi janji, orang yang paling lembut akhlaknya, orang yang paling mulia pergaulannya. Barang siapa melihat beliau maka ia segan kepada beliau dan barang siapa bergaul dengan beliau maka ia mencintai beliau dan orang yang menyifati ciri-ciri beliau berkata, aku belum pernah melihat orang sebelum ini dan sesudahnya yang mirip dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadits riwayat Ummu Hani, tentang peristiwa Isra. Ibnu Hisham berkata bahwa seperti disampaikan kepadaku dari Ummu Hani, binti Abdul Muthalib radhiyallahu anha, nama aslinya Hindun, tentang Isra, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Hani, berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrakan ketika beliau sedang berada di rumahku. Pada malam itu, beliau tidur di rumahku. Beliau salat Isya, akhir, kemudian tidur dan kita juga tidur. Menjelang subuh, beliau membangunkan kita. Setelah beliau salat subuh dan setelah kami salat subuh bersamanya, beliau berkata, wahai Ummu Hani, sungguh aku telah salat Isya, akhir di lembah ini seperti yang engkau lihat, kemudian aku datang ke Baitul Maqdis dan salat di dalamnya, kemudian aku mengerjakan salat subuh bersama kalian sekarang seperti yang kalian lihat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dan aku teng ujung pakaiannya hingga perut beliau terlihat dan perut beliau seperti kain Mesir yang dilipat. Aku berkata kepada beliau, wahai Nabi Allah, jangan ceritakan peristiwa ini kepada manusia, sebab nanti mereka mendustakanmu dan menyakitimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, aku pasti menceritakan peristiwa ini kepada mereka. Aku berkata kepada budakku dari Habasyah, celakalah engkau, buntutilah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga engkau dengar apa yang beliau katakan kepada manusia dan apa yang dikatakan manusia kepada beliau. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan manusia, beliau bercerita kepada mereka dan mereka merasa keheranan. Mereka berkata, hai Muhammad, apa buktinya, sebab kami tidak pernah mendengar cerita seperti ini sebelumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, buktinya, aku melewati kafilah Bani Fulan di lembah ini dan di lembah itu. Mereka lari kocar-kacir karena mendengar suara hewan. Aku panggil mereka ketika aku sedang berjalan ke arah Syam. Aku terus berjalan hingga tiba di daerah Dajnan, aku melewati kafilah Bani Fulan dan mendapati kafilah tersebut sedang tidur. Mereka mempunyai tempat berisi air dan menutupinya dengan sesuatu, kemudian aku buka tutupnya, minum air yang ada di dalamnya dan menutupnya lagi seperti semula. Bukti lain, bahwa kafilah tersebut sekarang singgah di Baidah, di Saniyatun Tanim. Mereka didahului unta berwarna abu-abu dan di unta tersebut terdapat dua karung, satu karung berwarna hitam dan karung satunya bersinar putih.
Orang-orang segera pergi ke Saniyah dan mereka mendapatkan apa yang telah dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Mereka bertanya kepada kafilah tersebut tentang bejana air, kemudian kafilah tersebut menjelaskan bahwa mereka mengisinya penuh dengan air dan menutupnya setelah itu tidur. Ketika mereka bangun tidur didapati bejana tersebut tertutup seperti semula, namun mereka tidak mendapatkan air di dalamnya. Mereka juga bertanya kepada orang-orang lain di Makkah, kemudian orang-orang yang ditanya tersebut menjawab, "Demi Allah, dia berkata benar. Sungguh, kita lari kalang kabut di lembah seperti yang dia sebutkan, kemudian kami mendengar suara orang memanggil dan kami datang kepadanya." Bab 75. Peristiwa Miraj. Peristiwa Miraj dan tanda-tanda kebesaran Allah yang disaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Ishaq berkata bahwa orang yang kejujurannya tidak aku ragukan berkata kepadaku dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang berkata bahwa aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketika aku telah menyelesaikan seluruh aktivitasku di Baitul Maqdis, aku melakukan Miraj dan aku tidak pernah menyaksikan sesuatu yang lebih indah daripada peristiwa Miraj. Miraj ialah sesuatu yang dilihat kedua mata salah seorang dari kalian jika ia hendak meninggal dunia. Kemudian sahabatku, malaikat Jibril, membawaku naik ke Miraj hingga perjalananku bersamanya tiba di salah satu pintu langit. Pintu langit tersebut bernama Al-Hafatzah. Pintu Al-Hafatzah dijaga salah satu malaikat yang bernama Ismail yang membawahi 12.000 malaikat dan masing-masing dari mereka juga membawahi 12.000 malaikat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan peristiwa Miraj, beliau membaca firman Allah Ta'ala, "Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri." Al-Mudatsir 31. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, "Ketika Jibril masuk bersamaku, malaikat Ismail bertanya, 'Siapa ini wahai Jibril?' Malaikat Jibril menjawab, 'Dia Muhammad.' Malaikat Ismail bertanya, 'Apakah dia telah diutus?' Malaikat Jibril menjawab, 'Ya, sudah.' Malaikat Ismail mendoakan kebaikan untukku." Ibnu Ishaq berkata bahwa sebagian ulama berkata kepadaku dari orang yang berbicara dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Para malaikat menyambut kedatanganku ketika aku telah memasuki langit bumi. Tidak satupun malaikat, melainkan ia teriawa dan memberi berita gembira. Ia berkata dengan baik dan mendoakan kebaikan hingga aku bertemu dengan salah satu dari malaikat, kemudian ia berkata seperti yang dikatakan para malaikat dan mendoakan untukku seperti doa para malaikat lainnya. Namun ia tidak teriawa dan aku tidak melihat berita gembira padanya seperti yang terlihat pada malaikat-malaikat yang lain. Aku bertanya kepada malaikat Jibril, 'Hai malaikat Jibril, siapakah malaikat ini yang berkata seperti malaikat-malaikat lainnya?' Namun ia tidak tertawa dan aku tidak melihat padanya berita gembira seperti yang aku lihat pada malaikat-malaikat lainnya. Malaikat Jibril berkata kepadaku, 'Jika ia tertawa kepada seseorang sebelummu atau tertawa kepada orang lain sesudahmu, maka ia juga akan tertawa kepadamu. Ia tidak akan tertawa kepadamu. Dialah malaikat penjaga neraka.' Aku bertanya kepada Jibril dan kedudukan malaikat Jibril di sisi Allah seperti yang pernah dijelaskan Allah Ta'ala kepada kalian. Yang ditaati di sana, di alam malaikat, lagi dipercaya." At-Tawir 21. "Kenapa engkau tidak memerintahkannya memperlihatkan neraka kepadaku?" Malaikat Jibril berkata, "Ya." Kemudian malaikat Jibril berkata, "Hai malaikat, perlihatkan neraka kepada Muhammad." Malaikat penjaga neraka pun membuka tabir neraka. Neraka tersebut mendidih dan meninggi hingga aku menduga bahwa neraka tersebut pasti akan mengambil apa saja yang saya saksikan. Aku berkata kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, perintahkan malaikat tersebut mengembalikan neraka ke tempatnya semula." Malaikat Jibril pun memerintahkan kepada malaikat penjaga neraka dengan berkata kepadanya, "Padamkan neraka." Kemudian neraka kembali ke tempatnya semula. Proses pengembaliannya tidak lain seperti jatuhnya bayangan. Ketika ia telah masuk ke tempatnya semula, tabir dikembalikan kepadanya. Adam dan arwah anak keturunannya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata dalam hadisnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ketika aku memasuki langit dunia, di sana aku melihat seseorang sedang duduk dan arwah anak keturunan Adam diperlihatkan kepadanya. Jika arwah tersebut diperlihatkan kepadanya dalam keadaan baik dan ia senang dengannya, orang tersebut berkata, 'Ini arwah yang baik yang keluar dari badan yang baik.' Jika sebagian ruh ditampakkan kepadanya, orang tersebut berkata, 'Ah,' ia berkata begitu dengan wajah masam. Lah berkata, 'Ini arwah jelek yang keluar dari badan yang jelek.' Aku berkata kepada malaikat Jibril, 'Siapa orang ini wahai Jibril?' Jibril berkata, 'Dia adalah ayahmu, Nabi Adam.' Semua arwah anak keturunannya diperlihatkan kepadanya. Jika arwah orang mukmin dilewatkan padanya, ia sangat senang dengannya, sambil berkata, 'Ini arwah yang baik yang keluar dari badan yang baik.' Jika arwah salah seorang kafir dilewatkan kepadanya, ia menggerutu kepadanya, membencinya dan merasa terganggu dengannya, sambil berkata, 'Ini arwah jelek yang keluar dari tubuh yang jelek.' Orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian aku melihat orang-orang yang bibirnya mirip dengan bibir unta dan tangannya memegang potongan dari neraka seperti batu-batu dan mereka memasukkan potongan dari neraka tersebut ke dalam mulut mereka, kemudian potongan dari neraka tersebut keluar dari dubur mereka. Aku berkata, siapa mereka wahai Jibril? Malaikat Jibril berkata, mereka adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Orang-orang yang memakan harta riba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian aku melihat orang-orang dan aku tidak pernah melihat orang-orang yang perutnya seperti mereka. Mereka duduk di jalan yang akan dilalui keluarga Fir'aun seperti unta yang menderita penyakit haus. Ketika keluarga Firaun dihadapkan kepada neraka, mereka menginjak orang-orang tersebut dan mereka tidak mampu pindah dari tempat mereka. Aku berkata, siapa mereka, wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka orang-orang yang memakan harta riba.